Pada pertemuan kita kali ini, ya, kita akan sedikit, ya, membahas tentang ciri khas dari masing-masing apa yang dikenal dengan al-farqu bainal ismi wal fi'li. Kita akan membahas tentang perbedaan antara isim dan fi'il. Ya, perbedaan antara isim dan fi'il. Kalau kita mengetahui artinya tentunya mudah, bahwasanya kalau isim itu dia tidak terikat dengan waktu. Kemudian kalau fi'il dia terikat dengan waktu. Namun bagaimana kita bisa mengetahui secara sekilas, ya, walaupun mungkin tidak tahu artinya, ya, apakah itu disebut sebagai isim ataukah sebagai fi'il atau sebagai huruf? Maka di sini kita akan membahas masing-masing ciri dari isim maupun fi'il yang merupakan ciri khas dari masing-masing kelompok kata tersebut. Baik. Untuk yang pertama kita akan masuk ke pembahasan tentang alamatul isim, ya. Masuk pembahasan tentang ciri-ciri isim. Ya, di sana bahwasanya isim mempunyai ciri-ciri khas, ya, yang tidak dimiliki oleh selainnya, tidak dimiliki oleh fi'il, ya. Dia mempunyai ciri khas. Ciri yang pertama dari isim adalah at-tanwin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apabila kita menemukan suatu kata, ya, kata dalam bahasa Arab, dan kata tersebut ternyata ditanwin, ya, baik itu pakai dhammahtain, fathahtain maupun kasratain, maka apa? Maka kata tersebut adalah isim. Ya, kata tersebut adalah isim. Sangat mudah tentunya, ya. Pokoknya kalau dia bertanwin, isim. Nah, contoh, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah andadan, ya, sekutu-sekutu, wa antum ta'lamun, ya, sedangkan kalian mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam firman-Nya menggunakan salah satu isim, yaitu andadan, Kita perhatikan andadan di sini, dia kita lihat harokat terakhirnya adalah tanwin. Kita perhatikan harokat terakhirnya adalah tanwin. Oleh karena itulah maka kita tidak ragu-ragu, ya, kita tidak ragu lagi bahwasanya andadan di sini adalah isim. Ya, ini ciri yang pertama dari isim. Kemudian ciri yang kedua dari isim adalah al-khafdu. Apa itu? Maksudnya adalah kasrah. Sehingga apabila kita menemukan suatu kata dan dia harokat terakhirnya adalah kasrah, ya, maka itu adalah isim. Ya, sebagai contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita perhatikan, ya, kata ism, ya, bismi. Nah, memnya di kasrah. Maka di sini kita tahu bahwasanya ism di sini, ya, dia adalah isim. Demikian pula kita perhatikan lafdzul jalalah Allah, ya, Allahi. Nah, dia juga harokat terakhirnya di kasrah, maka dia juga isim. Kemudian ar-Rahmani, ya, ar-Rahmani. Kita lihat dia juga mempunyai harokat akhir kasrah, maka dia juga termasuk isim. Kemudian ar-Rahimi, ya, dia juga berharokat akhir kasrah, yaitu pada huruf memnya. Pada huruf mem dia berharokat kasrah, ar-Rahimi. Maka kita katakan bahwasanya ism ataupun lafdzul jalalah Allah maupun ar-Rahman maupun ar-Rahim dia merupakan isim. Karena apa?
karena harokat terakhirnya kasrah atau merupakan tanda isim yang kedua, yaitu khafat, ya, khafat. Baik. Sekarang untuk ciri yang ketiga, dari isim, yaitu al-alifu wal lam, ya, al-alifu wal lam. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita menemukan suatu kata, ya, kita menemukan suatu kata dan ternyata kata tersebut bergandengan dengan alif dan lam pada awalnya, ya, tentunya pada awalnya. Apabila kata tersebut bergandengan dengan alif dan lam, maka kata tersebut adalah isim. Kita perhatikan, misalnya contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Ya, Allah menyatakan, ya, itu adalah Alkitab, ya, Alkitab la raiba fih, yang tidak ada keraguan padanya. Nah, kita perhatikan pada kata Alkitab di sini, Alkitab dia adalah kata yang bergandengan dengan alif dan lam. Alkitab, ya, ada alif dan lamnya. Maka dia, ya, kita yakin bahwasanya dia adalah isim. Baik. Sekarang untuk ciri yang keempat. Untuk ciri yang keempat dari isim. Ciri keempat dari isim, yaitu harful jar, ya, huruf jar. Maksudnya apa? Maksudnya apabila ada suatu kata dan dia didahului dengan salah satu dari huruf-huruf jar, dan kita telah menghafal apa saja yang termasuk dari huruf-huruf jar pada pertemuan yang pertama, ya. Sehingga apabila ada suatu kata dia didahului dengan salah satu dari huruf-huruf jar, maka kata tersebut adalah isim. Ya, kata tersebut adalah isim. Sebagai contoh, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala talbisu al-haqqa bil batil." Ya, Allah nyatakan, dan janganlah kamu mencampur adukkan antara al-haq, ya, dengan al-batil. Di sini kita perhatikan al-batil dia didahului dengan huruf jar bi, ya. Bi merupakan salah satu huruf jar. Sehingga al-batil, ya, di sini dia kita katakan sebagai isim karena didahului dengan huruf jar, yaitu bi. Nah, kita perlu ingat lagi bahwasanya, ya, secara umum kata yang dia didahului dengan huruf jar, maka kata tersebut secara umum atau pada umumnya dia berharokat kasrah, ya, makanya bil batili, ya, bil batili, dengan harokat terakhir yang di kasrah. Dan perlu kita ingat bahwasanya dari keempat ciri tersebut, apabila suatu kata, ya, ini penting, apabila suatu kata sudah menerima salah satu ciri dari isim, ya, baik itu tanwin, baik itu khafat atau alif dan lam atau huruf jar, maka walaupun hanya menerima salah satu tanda saja sudah cukup kita katakan sebagai isim. Enggak perlu keempat-empatnya bersamaan. Cukup tanwin saja atau khafat saja atau alif dan lam saja ataupun huruf jar saja. Ya, walaupun kalau tandanya lebih dari dua, lebih dari satu juga boleh. Sebagai contoh misalnya tadi, wala talbisu al-haqqa bil batil. Di sini kita perhatikan ada tanda alif dan lam pada kata al-batil, ya, tapi juga ada tanda huruf jar atau didahului dengan huruf jar. Baik, namun, ya, tadi dikatakan, ya, satu tanda saja cukup, walaupun kalau lebih dari satu juga tidak apa-apa. Namun di sana ada tanda yang harus mau tidak mau nggak boleh ketemu. Ya, ibaratnya
kedua tanda tersebut selalu apa? Selalu tidak mau akur, ya, tidak mau bertemu. Yaitu apa? Yaitu tanwin dan alif lam. Ya, sekali lagi, tanwin dia selamanya tidak akan pernah ketemu dengan alif dan lam. Sehingga kalau suatu kata sudah ditanwin, maka tidak lagi dia boleh untuk pakai alif dan lam. Pilih salah satu, tanwin atau pakai alif dan lam. Ya, sehingga nggak boleh misalnya andadan kita tambahi al-andadan, nggak boleh. Atau misalnya pada kata alkitab, pada kata dzalikal kitabu la raiba fih, kita katakan dzalika alkitabun, nggak boleh. Ingat, salah satu saja. Kalau sudah pakai alif dan lam, maka nggak boleh lagi pakai tanwin. Kalau pakai tanwin, nggak boleh lagi pakai alif dan lam. Tetapi kalau selainnya boleh, ya, boleh dia tanwin tapi berharokat kasrah, yaitu khafat. Boleh dia tanwin dan didahului huruf jer atau yang lainnya. Tapi kalau tanwin selamanya nggak pernah ketemu dengan alif dan lam. Itu yang perlu kita perhatikan.